Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Maka Allah itu ada, kita kemarin sudah jelaskan masalah sifat wujud ya. Simpelnya gini, sifat wujud adalah sifat dimaksudnya namanya sifat salbi, sifat nafsiyah atau bisa disebut sifat dzatiyah. Nah, sifat dzatiyah atau salbiyah adalah sifat yang berbicara tentang hakikat zat. Bicara tentang hakikat zat itu sendiri. Gimana sih maksudnya? Ini bahasa gampangnya. Sifat wujud itu kan artinya apa? Ada kan? Ada. Ada nih. Anda punya sifat ada. Ya, Anda punya sifat ada. Kalau ditarik sifat ada itu, adanya jadi apa? Zatnya kan hilang juga kan gitu. Ya, gitu. Makanya dibilang apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nyebutnya apa? Ainul mawjud. Maksudnya sifat wujud itu ainul mawjud. Maksudnya sifat wujud itu ya zatnya yang ada tersebut gitu loh. Jadi ketika kita bicara Allah, kata Allah, yang terbayang di kepala kita keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya sifat dzatiyah atau nafsiyah gitu loh. Jadi sifatnya itu bicara langsung tentang hakikat zat tersebut. Gitu. Oke, selesai sifatnya. Kita bicara dalilnya kemarin berat ya. Dalil tentang dalil akalnya gitu. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, kita bahas tentang keberadaannya. Alam ini menunjukkan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya apa ya? Kita bakal bicara tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah, apa dinamain sifat salbiyah? Salbiyah sendiri artinya tuh salb itu apa ya? Negatif, menolak, maksudnya gitu. Maksudnya sifat yang menolak lawannya, lawan katanya. Contohnya al-qidam. Qidam itu artinya apa? Tidak ada permulaan. Maha terdahulu, tidak ada permulaan. Maksudnya apa? Artinya menafikan permulaan gitu loh. Menafikan awal, menolak keberadaan awalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ada permulaan. Makanya dinamain sifat salbiyah karena dia menolak sifat lawannya gitu. Ya. Kita bahas dari qadim. Jadi sifat salbiyah nanti ada 5. Malam ini kita bahas 3. Ya. Qadim, al-qidam, baqa, al-mukhalafah lil khalq atau mukhalafah lil hawadith ya. Terus yang keempat apa? Al-qiyam bin nafs atau qiyamuhu bin nafsi gitu ya, berdiri sendiri. Sama terakhir wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Allahu mawjudun qadimun ya, maha terdahulu. Dan qidam itu artinya apa? Adamul awwaliyah di wujudihi, tidak ada permulaan ke atas keberadaannya. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada awalnya. Jadi menolak keberadaan awal pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan apa? Wa kana Allah itu terdahulu, walam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Ya, tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Alam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu, sehingga jadi Allah itu ya enggak menciptakan dirinya sendiri dan juga tidak menciptakannya sesuatu yang lain. Maksudnya ada makhluk yang lain. Nah, ini kita masih bicara artinya dulu aja deh. Maksudnya di sini nanti kita bahas tentang dalil. Nah, kayak Allah Subhanahu wa taala dalam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, wallahu taala asdarul kainat wa mujid hadhil wujudat kalaku dan yang pertama. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala ini kan sumber, ya. Kita bilang tentang dalil keberadaannya Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan makhluk, gitu ya. Keberadaan makhluk ini bisa ada karena ada yang sebelumnya, ada lagi yang sebelumnya, dan yang paling awal sumbernya itu yang kita panggil Tuhan, gitu loh.
Itulah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak mungkin Allah yang mengadakan semuanya, kok bisa makhluknya yang diciptakan dia ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Ya, logika akal. Wajib secara akal begitu. Nggak mungkin bisa anak melahirkan bapaknya, kan gitu. Kalau ini logika sederhananya gitu, ya. Nggak mungkin ada makhluk sebelumnya kholik. Kholik itu artinya yang mencipta, makhluk itu yang diciptakan, gitu. Jadi yang pasti yang paling pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah sang sumber gitu. Bahasa itu sumber. La yataqaddamu ta'ala syai'an didahului ya. Dan lawan katanya al-wujud. Makanya ada kata hawadith, nanti kita sering bahasa hadith atau hawadith ya. Hadith atau hawadith itu artinya apa? Yang baru ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadim. Gitu. Ada qadim, ada hadith. Qadim itu yang terdahulu ya, yang tidak ada awalnya. Sedangkan hadith itu adalah apa ya? Yang baru ada, keberadaannya itu baru gitu. Terus yang selanjutnya baki, nanti dalilnya nyambung ya. Qadim sama baki itu dalilnya nyambung. Baki itu apa yang tidak ada habisnya gitu. Baki itu bako ya, artinya kekal, artinya tidak ada kehabisan dari keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala enggak ada akhirnya gitu loh maksudnya. Tidak ada akhir dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa ya? Dia akal fana. Kullu man 'alaiha fan, di dalam Al-Qur'an dikatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu di atas muka bumi itu fana. Ya, fana itu maksudnya bakal binasa. Nah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal zat Tuhan yang maha besar ya, yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan. Ya. Jadi sudah tetap, maksudnya udah Allah itu apa namanya sudah pasti tidak ada permulaannya gitu loh. Karena kalau ada permulaannya pasti harus ada sebab keberadaannya. Ada sebab keberadaannya. Jadi apa namanya Allah Subhanahu makhluk itu ya, makhluk itu kan sifatnya baru ada. Ya, nggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin juga nggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri atau ada tanpa sebab sama sekali, itu nggak mungkin ya. Kita udah bicara kemustahilannya kemarin kan gitu, pasti ada sebab keberadaan. Nah yang sebabnya ini, yang jadi sebabnya ini, apakah dia sifatnya baru ada atau sejatinya ada? Kalau misalkan dia masih baru ada, pasti ada sebabnya lagi gitu terus sampai yang paling awal harus nggak boleh baru ada. Kalau baru ada harus ada yang mengadakan gitu. Jadi harus dia sifatnya apa? Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran gitu. Kenapa bisa nggak ada pengakhiran? Nanti kita jelasin ya. Jadi apa, Allah Subhanahu wa taala udah tetap di dalilnya ya. Wa kullu ma tabata qidamuhu istahala adamu. Ini dalilnya. Semua yang sudah pasti, maksudnya tidak ada permulaannya, maka dia juga nggak bakal ada akhirnya. Logika matematika, maksudnya kalau misalkan infinity di awal, maka infinity juga di akhir. Logika matematika. Ya kalau nggak ada awalnya, pasti nggak ada akhirnya, gitu. Jadi sejatinya Allah ada, gitu loh. Bukan baru ada, tapi sejatinya ada. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Insya Allah paham ya. Ini anak agak ulang, terputar gitu kan bahasanya. Gitu maksudnya biar nancap gitu. Insya Allah pelan-pelan. Allah Ta'ala akhirun bilantiha, Allah itu adalah yang terakhir tanpa penghabisan dan tidak bakal suatu waktu Allah nggak ada dulu sebentar, sedetik, 2 detik itu nggak bakal ada. Nggak mungkin. Nah, al-alama al-fadaili al-fudhali rahimahullah ta'ala katakan apa? Bahwa segala sesuatu ya yang boleh tidak ada
maka dia itu nggak mungkin tidak mungkin pasti ada permulaannya gitu. Segala sesuatu yang boleh ada, nanti Anda tulis. Karena apa? Karena segala sesuatu yang bisa binasa itu maka keberadaannya itu sifatnya boleh. Gitu. Kemarin bilang bolehnya, jadi sifatnya ketetapan dan penolakannya. Nyatet kemarin. Nyatet buka-buka, kira nyatet gitu. Masya Allah. Bisa. Kemarin ingin lupa ya. Iya. Ketetapannya sama penolakannya Bisa terjadi. iya, bisa aja, sama aja gitu. Kadang-kadang bisa diterima, bisa enggak. Kalau misalkan kebinasaannya bisa terjadi, ya udah berarti dia apa? Keberadaannya juga sifatnya bisa terjadi juga gitu. Karena bisa nggak ada, bisa ada, bisa nggak ada. Cuma kebetulan dia lagi ada kan gitu. Wa kullu jaizin wujud, dan semua yang keberadaan itu boleh ya kuno haditan, maka dia sifatnya pasti baru ada gitu. Nah, segala sesuatu yang sifatnya baru ada, maka dia perlu kepada yang mengadakan. Coba jadi apa? Dalilnya dalilnya Allah itu kekal adalah apa? Dalilnya Allah itu terdahulu. Nah, dalil kodim itu ya dalilnya bako. Gitu. Otomatis kalau tidak ada permulaan berarti dia tidak ada akhir. Gini logikanya. Pertama ada sesuatu, ya. Sesuatu ini bisa binasa, maksudnya boleh binasa, ya. Bisa binasa. Artinya bisa binasa apa? Artinya, ya. Kenapa? Kalau bisa binasa tandanya dia itu keberadaannya, ya artinya keberadaannya jahil. Masuk nggak? Segini dulu, masuk nggak logikanya? Benar nggak? Pasti gini nggak? Ya. Sesuatu yang bisa binasa berarti keberadaannya sifatnya jaiz, bisa binasa, bisa ada, gitu ya. Nah, segala sesuatu yang keberadaannya jaiz, ya, ini logikanya lanjut, ya. Segala sesuatu yang keberadaannya jaiz, maka dia sifatnya apa? Diawali dengan ketiadaan, gitu ya. Diawali dengan ketiadaan atau hadits baru, apa ya? Baru ada. Kalau dia hadits maka dia perlu dengan muhdits yang mengadakan. Iya. Kholik ya perlu dengan kholik itu. Muhdits ya kholik. Ya. Itu logikanya gitu, gampang. Ya. Sesuatu yang bisa binasa ya berarti keberadaannya jaiz. Kalau keberadaannya jaiz berarti dia itu hadits, ya. Berarti dia itu baru ada. Kalau dia baru ada berarti harus ada yang mengadakan, menciptakan, gitu, ya. Kalau baru ada berarti harus ada yang mengadakan, dan gitu terus. Balik ke argumen tadi, argumen yang pertama, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin ada awalnya. Gitu. Logika gampangnya kalau buat awalnya gini, ya, segala sesuatu ini baru ada awalnya. Yang awalnya ini ternyata dia juga baru ada awalnya, gitu terus, ya, ya, sampai kepada yang paling pertama, ya, maka dia harus sejatinya ada,
Tuhan itu sejatinya ada. Kalau dia sejatinya ada, Allah yang menciptakan. Sejatinya ada, ya, maka dia tidak ada permulaannya. Ya. Nih, lambang infinity kan gini ya. Tidak ada permulaannya. Kalau dia nggak ada, tidak ada permulaannya, maka dia juga tidak ada pengakhiran. Sama-sama infinity di awal, di akhir juga infinity gitu. Jadi nanti ini juga ngejawab pertanyaan kayak gini nih. Pernah nggak ada nanya? Katanya Allah kekal kan? Dan Allah kekal itu kan sifatnya Allah, bukan sifatnya kita ya, makhluk, ya kan? Surga sama neraka katanya kekal. Kita kalau nanti masuk surga kita kekal. Berarti kita sama dong dengan Allah. Mana tuh jawabnya? Karena pada surga itu ada baru. Iya, kan dia baru. Tapi kita kekal, mereka kan kekal gitu. Sama dong sama Allah. Allah kekal, surga neraka juga kekal. Nah, kekalnya itu beda. Kalau kita lihat dari sini, benar tuh. Surga itu ada permulaannya. Surga itu diciptakan. Jadi keberadaannya juga boleh enggak. Maka kekekalannya juga sama gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi kekalnya surga itu karena kekalnya Allah. Kalau Allahnya nggak ada, nggak bakal ada tuh surga, gitu loh. Paham nggak? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan, tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, maka Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya. Nah, surga ini kan bergantung sama zat yang kekal. Berarti zat yang kekal kalau pengen bikin surga kekal itu bisa nggak? Bisa, karena zatnya kekal. Kecuali kalau Allahnya nggak kekal. Kecuali kalau Tuhan itu nggak kekal, gitu loh. Tapi itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Ini benar-benar dalilnya tuh kita, makanya fungsinya kita paham hukum akal di awal itu buat apa? Buat ini. Jadi kita ngerti, kita nih berdalil, berlogika ini dengan pakai hukum akal atau hukum kebiasaan gitu loh. Kalau hukum kebiasaan kan kita cuma pakai eksperimen, bisa iya, bisa enggak, bisa salah gitu loh. Eksperimen itu bisa salah. Yang paling jelas itu apa? Ya, mujizat para nabi. Mujizat para nabi itu dibilang sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Ini loh buktinya nabi dia begini, gitu, ya kan? Tapi ada nggak dari mujizat itu yang menyelesaikan hukum akal, kan? Dia cuma menyelesaikan hukum kebiasaan, gitu loh. Api biasanya panas jadi dingin. Biasanya orang lahir dari bapak dan ibu, Nabi Isa lahir dari ibu, dari ayah dari ibu. Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Jadi begitu terus. Ya. Baru terakhir apa? Mukhalifun bil khalqi bil khalqi, ya. Allah itu sifatnya berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Ya, maksudnya berbeda dengan hawadith. Khalqi itu makhluk, hawadith juga sesuatu yang baru ada, maksudnya makhluk juga. Gitu. Ya. Artinya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Pertama, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nadhir. Nanti ada jelasin lagi. Apa itu nadhir, apa itu? Allah Subhanahu wa taala artinya mukhalafatul lil hawadits, itu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nadhir, tidak memiliki syabih, tidak memiliki mathil. Nah, nadhir ini itu kesamaan satu sifat, sedangkan syabih itu kesamaan sebagian besar dari sifat, sedangkan mumathil itu kesamaan seluruh sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak punya tiga itu, daripada baik sifat atau zatnya atau perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih contoh gini gampangnya kalau pengen ngerti artinya nadhir, syabih itu kayak si fulan, si A sama si B itu ya, dia tuh punya kesamaan sifat. Dia si A sama si B. A itu gendut, hitam, ya. Si B kurus, terang, putih. Si B ini pendek, si A ini tinggi. Tapi si A sama si B rambutnya itu botak setengah, sama-sama botak setengah. Nah, ini sifat ini sebutnya nadhir. Si fulan tuh nadhirnya fulan, gitu. Maksudnya si fulan tuh ada kesamaan sama si fulan. Si A sama si B ini ada kesamaannya. Apa yang kesamaannya tuh rambutnya? Iya, cuma satu sifat, ada sifat-sifatnya. Gitu. Allah nggak punya nadhir. Ya. Yang kedua syabih itu mirip. Maksudnya apa?
Ya, contohnya A sama B itu sebagian besar sifatnya itu ada sama gitu loh. Si fulan itu yang mana sih? Itu yang gendut tinggi. Itu kan ada dua kan gitu. Yang gendut tinggi itu ada dua. Ada yang satunya ini tapi ada bedanya, yang satunya kumisan, satunya enggak, misalnya gitu. Ya. Jadi sebagian besar sifatnya itu mirip, itu namanya syabi. Sedangkan mumatil itu sama persis. Itu semua sifatnya sama. Ya, itu namanya mumatil. Nah, Allah Subhanahu wa taala di perbuatannya, zatnya dan juga sifat-sifatnya tidak memiliki nadhir, tidak memiliki syabi dan juga mumathil. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupainya segala sesuatu. Tidak ada yang semisal dengannya segala sesuatu. Falaisa Allah taala jauharan wala aradan. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar, bukan arad. Jauhar sama arad itu apa? Jauhar tuh kalau bahasa ininya, bahasa ilmiahnya tuh jauhar tuh substansi. Kalau arad itu aksiden. Apa sih artinya? Gini. Jadi kayak gini. Kalau jauhar atau substansi itu sesuatu yang bersifat fisik, ya, atau materi, ya, sesuatu yang bersifat fisik dan dia itu memenuhi ruang atau memiliki sifat-sifat pendukung. Itu sebutnya substansi. Gitu. Maksudnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Ya. Atau Anda jelasin juga jauhar itu arad dulu. Ya. Sedangkan arad atau aksiden itu adalah sesuatu yang berdiri dengan sesuatu yang lain. Contohnya apa? Panjang, warna, ya, warnanya, panjangnya, si bentuknya itu sebutnya aksiden atau arad, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang spidol, ya substansinya ini, bendanya ini substansi gitu. Sedangkan aradnya itu hitam, ujungnya hitam, terus apa namanya, ada putihnya segala macam. Ini warnanya, panjangnya berapa, ukurannya berapa, itu namanya arad. Allah bukan substansi, bukan aksiden. Allah bukan jauhar, bukan arad. Karena apa? Ini sifatnya makhluk. Ciri-cirinya makhluk itu begitu. Menepati apa? Ini kan ruangan ini kan ada volumenya, ya kan? Volumenya itu kan ditempati sama benda di dalamnya kan gitu. Dia menempati, ada ujungnya gitu loh. Dia dari ruang majelis ini, ya, pulpen ini menempati apa namanya, bagian sini nih, dari ujung sini sampai sini gitu. Itu udah ditempatin sama pulpen ini. Bagian sini ditempatin sama Bang Ari. Ini ada maksud derajat. Itu namanya apa? Jauhar. Ya, sifat-sifatnya nah, sekarang gimana kok bisa dibilang Allah itu bukan jauhar, bukan arad? Ini nggak ada di sini, tapi nggak apa-apa. Biar kita lebih tinggi lagi. Nah, jauhar itu, substansi itu, ya, dia itu kan punya arad, punya sifat-sifat pendukung. Dia berarti tandanya berubah. Karena apa? Sifat pendukung itu berubah-berubah. Ada orang manusia nih, ya, substansinya dia ini manusia, jauharnya manusia, ya, dia memiliki arad, warna kulitnya hitam, ya, punya sifat panjang, ada bentuk badannya segala macam. Nah, arad itu berubah-berubah gitu loh sifatnya, ya kan? Arad berubah-berubah, ya, kemarin hitam, besoknya putih, ya, kemarinnya putih, kena panas jadi hitam gitu, berubah-berubah. Dan segala sesuatu yang berubah, pasti ada yang merubah, ada sebab perubahannya, ya. Nah, segala sesuatu yang menerima perubahan, ya, itu berarti dia hadir, dia itu sifatnya baru ada karena dia menerima perubahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perubahan. Itu satu. Terus yang kedua, aksiden itu apa? Sifat sendiri. Sifat sesuatu yang berdiri dengan selainnya. Enggak, ente pernah nggak lihat ada hijau jalan-jalan sendiri? Pasti kita bakal nanya, apa tuh yang hijau kan gitu? Nggak bisa hijau jalan sendiri-sendiri. Itu ada melihat tadi panjang jalan-jalan gitu, panjang, ukuran panjang jalan-jalan. Gitu. Nggak bisa itu, sifat gitu. Ya. Yeah. Nah, apalagi sifat, ya. Sifat itu berdiri dengan selainnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri gitu loh. Nggak mungkin dia berdiri dengan yang
yang lainnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar dan Allah Subhanahu wa taala juga bukan arad, ya, bukan substansi, bukan sirih. Wala arad. Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bergerak, tidak diam. Ya. Allah nggak bergerak, nggak diam, nggak bisa disifati dengan gerak dan diam, karena gerak dan diam sifatnya makhluk. Ya. Tidak disifati dengan apa? Dengan besar fisik gitu. Allah maha besar, berarti besar itu seberapa ukurannya gitu? Nggak bisa. Maha besar ya, maksudnya maha besar apa? Secara maknawi, bukan besar fisik, ada batasnya gedenya itu sekian kilometer, jutaan, triliunan kilometer gitu ya, bukan. Ya, tidak disifati dengan besar fisik, tapi maknawi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dan maha tinggi gitu. Terus setelahnya apa? Allah juga tidak, apalagi disifati dengan kecil. Alhamdulillah. Ya, mau maknawi atau mau fisik tidak. Nah, dan tidak disifati dengan fauqiyah. Fauqiyah itu apa? Keadaan di atas. Gitu. Keadaan di atas itu namanya fauqiyah. Jadi nggak ada istilah Allah di mana, di atas. Gitu. Karena apa? Allah maha suci, Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang ya. Beda sama maksudnya, jadi yang atas itu Allah Subhanahu wa taala al-qahir fawqa ibadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hamba-hambanya, semua hambanya itu ya di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur semuanya, gitu loh. Maknawi. Jadi atas itu maksudnya atas maknawi. Keadaan di atas itu maksudnya keadaan maknawi, bukan keadaan di atas yang benar-benar di atas, Allahnya di atas, turun ke bawah gitu. Bahaya itu omongan. Kadang-kadang sampai ada pertanyaan gini loh, ini orang-orang yang gini sampai ada pertanyaan gini, kalau misalkan Allah turun dari arsy-Nya ya ke bumi, pertanyaannya di arsy-Nya itu kosong apa enggak? Kan Allahnya turun ke bumi, nah itu arsy-Nya kosong apa enggak gitu. Sekarang ini aja deh, apa namanya, ilmu modern sekarang aja udah menafikan loh, apa namanya, akidah yang kayak begini. Allah turun itu ya maksudnya fisiknya Allah itu turun dari apa namanya, dari arsy turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia gitu loh. Iya, hadisnya ada, tapi maknanya bukan gitu. Turun di sepertiga malam terakhir gitu. Nah, bumi itu kan bulat, ya kan? Nah, bulat ini yang sepertiga malam terakhir itu di mana? Selalu ada kan? Karena dia muter, ya kan? Dia muter, ya di sini lalu sini, muter di sini. Nah, kapan Allah naiknya? Naiknya lagi tuh kapan? Allahnya turun, kapan naiknya? Turunnya dia kapan? Gitu loh. Sepertiga malam terakhir itu kapan? Sepertiga malam di Arab kah? Atau sepertiga malam di sini? Atau sepertiga malam di Amerika? Beda waktu. Gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan kalau maksudnya salah gitu. Maksud bukan. Terus tidak dengan arah-arah ya tadi udah. Segala sesuatu yang apa namanya daripada sifat-sifat hawadits, dari sifat makhluk yang baru ada gitu. Maka dari itu nggak sah, nggak benar seseorang itu apa bertanya tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, karena yang tahu Allah Subhanahu wa taala ya Allah sendiri gitu loh. Makanya Allah itu bentuknya bagaimana, di mana gitu. Ya, nggak benar itu cuma gitu loh. Harus dihindari. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya fakullu ma khatara bi balik Allahu bi khilafi dzalik. Semua yang ada di kepala, terlintas di kepala, maka Allah Subhanahu wa taala beda dari itu. Enggak bisa lo dibayangin. Hakikatnya, zatnya nggak bisa dibayangin. Jadi kita bicara tentang sifat ini, sifat apa ya? Ini bukan, ini kita nggak bicara tentang zatnya, kita bicara tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hakikat zatnya semua sepakat, nggak ada yang tahu, gitu loh. Nah, terus seandainya Allah Subhanahu wa taala sama, ya ini dalilnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk, baik dari apa namanya, ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, ya.
maka itu berarti tandanya Allah Subhanahu wa taala juga hadir. Kita udah jelasin tadi dari bahwa Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluknya, jauhar dengan alat tadi. Dan itu tidak layak dengan kesempurnaannya. Allah itu maha sempurna. Ini 20 sifat itu bukan batas. 20 sifat itu apa ya? 20 sifat itu sifat umum, ya, sifat induk, sifat induknya. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh kesempurnaan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala ada ukurannya, berarti Allah terbatas, kan gitu. Ada batasnya. Sedangkan Allah maha sempurna, gitu loh. Nggak bisa dibatasi. Nggak bisa dibatasi dengan ukuran, nggak bisa dibatasi dengan tempat, dengan waktu, ya. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara akal berbeda dengan hawadits. Ini udah tadi mengambil ada dulu. Imam Ali. Imam Tajuddin As-Subki katakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum makhluk. Laisa lahu qabl wala ba'd, tidak ada sebelum dan juga tidak ada setelah. Ya. Allah itu nggak ada istilah Allah ada sebelumnya, sebelum Allah apa atau setelahnya Allah apa gitu kan. Ya. Wala fawq wala tahat wala yamin wala shimal, nggak ada atas bawah kanan kiri, ya, depan belakang gitu ya. Wala kul wala ba'd, nggak bisa kita sifatin Allah dengan kul itu seluruh, ba'd itu sebagian gitu. Nggak bisa sebagiannya Allah, keseluruhan Allah nggak bisa. Itu seluruh dan sebagian itu sifatnya makhluk. Yang punya keseluruhan dan sebagian makhluk. Karena apa? Makhluk itu terangkai kan gitu. Seluruh badannya atau sebagian badannya kan gitu. Sedangkan Allah tidak terikat dengan itu. Jadi tidak ada seluruh, tidak ada sebagian. Dan tidak tidak benar mengatakan kapan dia ada, ya, kapan dia ada, di mana dia berada, ya. Terus bagaimana adanya itu bagaimana? Allah nggak punya tempat, maksudnya Allah tidak bertempat. Allah itu yang menciptakan segala makhluk, Allah yang mengadakan segala yang ada, ya. Dia yang mengukur dia yang mengatur zaman. Jadi dia tidak terikat dengan zaman. Dia yang mengatur zaman, maka dia tidak terikat dengan zaman, dengan waktu. Dan juga tidak bertempat di satu lokasi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disibukkan dengan sesuatu dari sesuatu yang lain. Maksudnya ini ada sesuatu bentar karena ngurus yang ini dulu baru yang ini. Enggak ada begitu, ya. Dan tidak terjangkau oleh Tidak terjangkau oleh waham itu ini sebutnya sangkaan. Prasangka. Dan tidak diikuti oleh akal dan tidak dibatasi oleh pikiran, ya. Dan tidak bisa digambarkan di dalam jiwa dan tidak tergambar dalam imajinasi. Dan makanya tadi tuh balik semua yang tadi kita Allah berbeda dari itu. Wala yatakayyal akal, tidak dibentuk atau gimana Allah itu nggak bisa masuk ke akal dan tidak tersentuh oleh anggapan atau pikiran. Lalu dikatakan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada semisal dengannya segala sesuatu dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini adalah akhir daripada akidah dan tidak ada satupun ini catatan garis bawah, anak-anak garis bawah itu. Ini udah mentok nih akidah itu begini dan nggak ada satupun orang ahli wal jamaah yang menginginkan.
Nggak ada satupun ini zamannya Imam Tajuddin As-Subki. Karena nggak ada ahlu sunnah yang mengingkari masalah ini. Jadi kalau memang itu salah ya itu salah. Segala sesuatu, ini ada faedah ya. Segala sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ya, yang di kepala kita tuh langsung maknanya tuh yang tergambar di kepala itu adalah makna yang nggak layak buat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala dari zohir dalalahnya, ya, dari zohir katanya itu, dari zohir tekstual, gitu ya, secara tekstual. Jadi semua nas yang disebutkan di dalam kitab ataupun di dalam sunnah yang terbayang di kepala kita itu tidak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, secara tekstual, ya, maka itu dialihkan kepada kepada makna yang berbeda dengan zohirnya, zohir teksnya, gitu loh. Tapi tetap harus sesuai dengan bahasa kan, gitu. Dengan apa? Dengan menuju ke makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini adalah thariqahnya ulama khalaf, maksudnya ulama yang terakhir, gitu, ya. Ulama terakhir itu ya, bukan ulama-ulama yang terdahulu setelahnya. Jadi mentakwilkan. Contohnya kayak apa? Kayak misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, maksudnya pertolongan Allah. Ya. Sedangkan salaf, ulama-ulama terdahulu itu caranya apa? Dengan takwil. Makanya ada ahli takwil, ada ahli takwil. Yang takwil itu tadi caranya gitu. Ya, dengan makna yang layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, pertolongan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Sedangkan yang kedua, thariqah takwil itu menyerahkan maknanya ke Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya apa ya? Allah yang tahu, gitu. Jadi yang dimaksud dari ayat itu, dari kata itu, Allah yang tahu, dan juga tetap mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu yang tadi tidak layak. Gini. Jadi ada satu kata nih. Ini ada bicara dulu. Contoh apa ya? Untuk satu orang nih. Contoh. Ya. Ada kata Yanto. Ya. Dari sini ada orangnya nih. Ya, Mas Yanto. Ya. Nah, kata ini sebutnya dal. Dal itu artinya yang menunjuk, yang nunjukin. Sedangkan ini orangnya madlul, yang ditunjuk, gitu. Ya. Kalau ada kata Yanto, berarti ini yang nunjuk. Anda tanya, Yanto ini nama atau orangnya? Namanya. Ya, tapi dia menunjuk kepada yang ditunjuk, orangnya, gitu loh. Yang dimaksud dari kata ini ya maksudnya dia nih, orang ini, gitu. Nah, proses dari kata ke orangnya itu sebutnya dalalah, gitu. Sebutnya dalalah, gitu. Ya. Jadi ini kata yang dimaksud dari kata ini apa? Madlul. Ya. Kata itu dal, yang dimaksud itu namanya madlul. Prosesnya itu namanya dalalah, gitu. Ya. Jadi dari ayat itu ada satu kata. Apakah yang dimaksud tangan di situ adalah tangan yang kita tahu ini tangan nih, tangan dari tubuh, atau makna yang lain, gitu loh. Jadi makanya ada orang yang bilang kalau ahli takwil itu taktil sifatillah. Taktil itu maksudnya apa? Maksudnya berarti dia tuh sifat Allah nyebutin di dalam Al-Qur'an, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah tuh punya tangan, gitu loh. Mereka bilang gitu. Kalau ente bilang Allah nggak punya tangan, Allah maha suci dari tangan, berarti ente mengingkari yang ada di Al-Quran. Maksudnya menafikan atau menolak sifat Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Nah, gitu yang kita nafikan apa ya?
madlulnya, bukan dalnya. Dalnya kita apa? Sepakat. Dalnya itu namanya, katanya itu kita sepakat, iya kita beriman dengan ini gitu loh. Tapi madlulnya yang kita nggak sepakat dengan mereka. Ahlus salaf dan juga khalaf baik yang mentafwid madlulnya tadi, yang ditafwid itu apa ya? Madlulnya. Yang tahu artinya madlulnya itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu tafwid. Sedangkan ahli takwil mengatakan oh enggak, madlulnya itu bukan ini, tapi secara bahasa itu maksudnya ini gitu loh. Jadi kan yang itu dia ini. Enggak ada yang kita mentakdir sifat Allah Subhanahu wa taala atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti itu gitu loh. Ya. Kadang-kadang diajak buat ngomong kayak begini nanti bilangnya itu ilmu filsafat yang tahu cuma orang pintar doang. Iya, lu gak pintar berarti tanya. Jadi apa? Pertama, gampangnya gini, ada dua, ada ahli takwil, ada ahli takwil. Ya, yang satu menyerahkan maknanya, yang satu mentakwil maknanya. Tapi dua-duanya sepakatnya apa? Maknanya tidak seperti zahirnya. Yang di sini tuh bukan tangan ini, nggak ada semuanya yang bilang gitu. Sepakat. Gitu. Bedanya apa? Ya? Gimana caranya kita bertaamul atau gimana caranya kita mensikapi ayat tersebut gitu loh. Jadi semuanya sepakat bahwa kita harus menafikan makna zahirnya, maksudnya mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Sufyan Tsauri ya, Pak. Tafsiruha iqraruha. Tafsir ayat tersebut ya, Pak. Lewatin aja, Pak. Gitu. Lewatin. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga berkatakan apa? Ayat mutasyabihat itu apa? Khazain muqbalah. Khazain itu apa ya bahasanya? Simpanan atau iya simpanan kayak harta karun gitu. Dan muqbalah yang terkunci. Peti yang terkunci gitu. Peti yang terkunci. Haluha tilawat. Solusinya ya cuma baca aja udah lewatin gitu. Sekelas Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah ini dianggap nabi sama mereka. Ya. Dianggap nabi, pasti benar seakan-akan begitu. Imam Ibnu Taimiyah bilang apa ya? Karena nggak bakal bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kayak begini itu di depan orang awam. Karena juga nggak bakal bicara kayak gitu, udah lewat aja bicara apa tafsirnya apa? Dibaca aja gitu. Dia nggak mau buka di hadapan orang awam. Sekarang bikin kajian sehari 3 hari bahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang diajak ngomong apa yang ngajak ngomong ustadznya kagak ngerti, keblinger. Yang diajak ngomong lebih ini lebih mana ngangkat ada ngomong apa sih? Iya gitu. Jadi kemana-mana ya Allah ada tangannya ada kakinya, lama-lama kayak begitu. Maaf Dajjal itu ngaku apa? Ngaku Tuhan. Dengan ucapan mereka kayak begini berarti dia sangat bisa untuk mengikuti Dajjal gitu loh. Karena yang membedakan manusia dengan membedakan makhluk dengan Tuhan itu apa? Ya sifatnya Allah nggak mungkin sama dengan makhluk gitu loh. Ketika mereka di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala punya kaki, Allah punya sak, punya betis, Allah Subhanahu wa taala punya wajah gitu loh. Nah ini Allah. Bisa nggak? Masuk akal. Makanya pentingnya kita belajar ilmu akidah tuh biar begini, biar ngerti. Maksudnya Allah tuh nggak mungkin bentuknya ada kayak begini bentuk ada warnanya ada. Ya. Kalau ada berarti makhluk. Gitu. Makanya di dalam hadis sebutnya tentang Dajjal itu apa? Ini Nabi itu benar-benar bahasanya tuh jangan tali, perkataannya sedikit, maksudnya ringkas tapi maknanya luas. Aku akan semua nabi-nabi sebelumku itu mengabarkan tentang Dajjal. Semuanya bicara tentang Dajjal. Tapi aku bakal sampaikan satu yang nabi-nabi sebelumku itu enggak sampaikan. Maksudnya aku sampaikan kabar yang tidak disampaikan oleh nabi-nabi sebelumku. Apa ya?
Dajjal itu awal itu artinya buta sebelah, dan Allah laisa bi'awar. Allah itu enggak buta sebelah. Buta sebelah itu sifat apa? Sifat makhluk, apalagi aib. Kita tahu aib untuk makhluk gitu. Jangankan untuk Tuhan, untuk makhluk aja aib gitu. Tapi kalau misalkan dia beneran Tuhan, kenapa dia nggak bisa benerin matanya sendiri? Gitu, iya. Itu buat logika rendah, logika yang agak rendah tuh begitu, gitu. Iya. Cuma kalau yang lebih ngerti lagi gitu, ini maksudnya biar benar-benar orang-orang, ya mudah-mudahan orang-orang yang akidahnya agak begini masih ragu, Allah mungkin punya badan, punya apa atau apa. Dengar hadis ini, Allah itu laisa bi'awar, Allah itu enggak buta sebelah, dia bisa kembali gitu. Itu pengaruhnya besar banget. Cuman kata pendek tapi pengaruhnya betul-betul besar. Kalau Nabi nggak ngomong gitu nggak tahu. Mungkin kebanyakan mereka pada ikut kan. Makanannya alas itu apa? Apa? Alasnya makanannya. Iya, aras itu ya iya sih ada aras. Iya. Cuman bukan berarti Allah Ya, ada di atas. Di atasnya gitu, fisiknya gitu, aras. Maksudnya di atasnya yang menguasai. Menguasai aras. Makanya dari dia tangan sama di fisiknya, jadi diartikan fisiknya. Makanya kalau tanya Allah di mana, di atas aras gitu. Sebelum ada aras itu gitu. Aras makhluk. Allah nggak terikat dengan makhluk. Banyak banget seragam. Tapi ya zaman udah lama dengan orang bau. Iya, kirain cuma 1-2 banyak. Gitu ada. Iya, langsung kambing. Bau kan? Kambing. Kasih dong kambing orang. Pindah mana lama pindah kameranya ke sini kayak memang ya kayaknya lemot ya ini oh iya Tutup dulu ya. Tadi ada yang baru datang nggak? Kami tidak ada jam. Baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين Iya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سبحاني جد لنا بالنوراني بالولي قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Alhamdulillah.